Cappuccino Girl, Bernardus Anggit Winahyu. Ini sudah cangkir cappuccino keempat yang telah kuminum malam ini. Tak peduli, sudah 3 jam aku duduk di kafe ini. Pelayan itu pun sesekali memalingkan tatapannya dari majalah yang ia baca ke arahku. Mungkin dia berpikir bahwa aku tidak kekembungan minum cappuccino dengan cangkir lumayan jumbo sampai 4 cangkir. Tenang aja Mbak, mungkin nanti malah ada cangkir ke-5, ke-6, ke-7, dan seterusnya. Aku pun tidak peduli. Tegukan demi tegukan dari segelas cappuccino yang aku nikmati sembari menemani lamunanku di kafe ini untuk mengenang kenangan-kenangan yang pernah terjadi di kafe ini dengan seseorang. Layaknya layar proyektor kuno yang memutar scene demi scene indah saat bersamanya. Mataku tertuju pada tempat duduk di pojok ruangan yang sering kududuki dan minum cappuccino sambil makan waffle dengannya. 2 tahun lalu, di kafe yang sama. Wajahnya yang manis, kulitnya yang putih bersih, rambutnya yang hitam panjang. Dia menunggu responku akan secangkir cappuccino yang baru saja kucicipi. Gimana rasanya? Tatapnya penasaran. Matanya memandangku tanpa sedikit pun berkedip. Seperti tak sabar menunggu jawabanku. Aku pun mengerutkan dahi layaknya seorang tester sejati. Luar biasa, enak. Seruku sambil tersenyum padanya. Dia pun membalas senyumanku dengan senyumannya yang manis dan mencubit pipiku dengan lembut. Gemas melihat ekspresiku yang berlagak tester sejati. Ya, dialah Monik. Monik dan aku pertama kali bertemu di perpustakaan. Dia yang menabrakku saat membaca di perpustakaan. Dan saat itulah awal kami berkenalan. Monik sering meminjam bukuku. Dan ia sering memintaku untuk membantunya mencari buku yang ia cari di perpustakaan. Sebagai gantinya, ia pun sering mentraktirku untuk minum secangkir cappuccino. Monik bisa dibilang wanita yang multi-talent karena ia bisa bermain piano, bernyanyi, dance, balet, bermain gitar, bahkan bermain drum. Aku sangat kagum padanya. Sedangkan aku tidak terlalu pintar dalam hal seni. Aku sangat senang jika membuat suatu perhitungan ataupun mengerjakan soal teori yang bisa membuat orang pusing saat mengerjakannya. Cappuccino Girl adalah panggilanku untuknya.
Wanita manis ini bisa dibilang sangat ketagihan dengan minuman cappuccino. Karena ia mempunyai impian mempunyai kafe kopi yang manis-manis. Ia ingin membuat semua orang senang dengan kopi dan cappuccino. Dia wanita yang sangat perhatian dan penuh kasih sayang. Layaknya seorang ibu. Pulang dari kampus, Monik sengaja mengajakku ke kafe yang katanya minuman cappuccino-nya sangat enak dan paling top. Bangunan kafe itu pun sederhana. Atmosfer di kafe ini sangat menyenangkan. Karena di dalam kafe terdapat kebun bunga dan tumbuhan yang membuat sejuk. Monik bercerita tentang kafe ini. Ia sering singgah di kafe ini sejak SMP bersama dengan ayahnya. Kata ayahnya, kalau minum cappuccino bisa membuat hati tenang dan melepas kepenatan dari kesibukan sehari-hari. Ia pun memesan 2 cangkir cappuccino yang cangkirnya berbentuk L. Ia tersenyum sambil meminum cappuccino itu. Terlihat krim cappuccino yang menempel di atas bibirnya, seperti kumis. Aku pun tertawa kecil melihat bibirnya yang belepotan krim cappuccino. Johan, halo. Suara Monik membuyarkan lamunanku padanya. Itu loh, cappuccino-nya diminum. Pasti kamu bakalan ketagihan deh, ucapku. Bulan demi bulan kulalui bersama Monik. Sungguh banyak momen indah bersamanya. Aku merasakan bahwa aku makin mencintainya. Tetapi aku takut jika aku merusak hubungan persahabatanku dengannya. Hampir setiap hari aku berkunjung ke kafe itu. Aku tak merasa bosan sama sekali saat bersamanya di kafe itu setiap hari. Dan hari ini, sepulang dari kampus, aku sebenarnya ingin mengungkapkan perasaanku selama ini padanya. Tapi aku tak menemui di kampus. Jadi kupikir bahwa dia tidak masuk kuliah hari ini. Aku pun membeli seikat bunga mawar yang masih segar. Dengan langkah pasti, aku menuju ke rumahnya. Akan tetapi, dari luar rumah, aku melihat ada bendera kuning. Aku sangat terkejut. Di sana sudah ada tenda dan orang-orang berpakaian hitam. Perasaanku semakin tak karuan. Aku mencoba memasuki rumahnya, melewati orang-orang yang menangis terseduh-seduh. Apa yang sedang terjadi? Kulihat di ruangan tamu, orang
tua dan keluarga Monik menangis. "Di mana Monik?" Tak terasa, air mataku mulai membasahi mataku. "Monik sedang tidur, Han. Doakan ya, supaya tidurnya nyenyak." Ibu Monik memelukku dengan erat. Aku pun melihat Monik terbaring di peti jenazah yang telah dihias seindah mungkin. Monik memakai gaun putih bersih. Ia seperti seorang putri yang sedang tidur dengan indah. Aku pun hanya dapat berlutut dan menangis sejadinya saat membuka tutup wajah Monik. "Mon, kenapa kamu cepat banget perginya? Aku pun belum sempat membuat kamu bahagia. Aku minta maaf ya, Mon, atas segala perbuatan burukku ke kamu. Mon, tadi aku beli mawar buat kamu. Ini untuk pengalaman, cinta, dan segalanya yang udah kamu berikan ke aku. Tidur yang nyenyak ya, Mon. Aku mencintaimu." Aku meletakkan mawar merah itu ke pangkuan Monik dan mencium dahinya. Rasanya sangat pedih dan hancur. Ibu Monik pun menceritakan bahwa selama ini Monik terkena leukemia. Akan tetapi, ia selalu memaksa ibunya supaya tidak menceritakan hal itu pada temannya. Aku pun hanya bisa mengikhlaskan kepergian sahabat tercintaku, Monik. Mas, kafenya udah mau tutup loh. Perkataan pelayan kafe membangunkanku dari lamunanku. "Oh, iya Mbak, maaf." Saat beranjak dari sofa di kafe kenanganku bersama Monik itu, aku pun seperti melihat Monik tersenyum manis dan melambaikan tangan padaku dari tempat duduk yang sering kita duduki dahulu. Aku pun tersenyum dan berkata perlahan, "My cappuccino girl."